Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Kami di sini kelompok 5 Matkul Peradilan Agama di Indonesia, yakni akan mempresentasikan mengenai peradilan agama di Indonesia setelah masa kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Di sini kami kelompok 5 atas nama saya sendiri Rizky Ramadona Setia, NIM 192100131, dan teman saya Muhammad Hilal Fadli 192100124. Langsung saja masuk kepada materi, yakni peradilan agama di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1957. Setelah 12 tahun kemerdekaan Indonesia, ada 7 hal yang terkait dengan peradilan agama, yaitu yang pertama, penyerahan pembinaan kepada Kementerian Agama. Yang kedua, lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Yang ketiga, lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Yang keempat, masa Indonesia RIS atau Republik Indonesia Serikat. Lahirnya Undang-Undang Darurat. Lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Masa UUDS 1950, dan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Masuk kepada pembahasan yang pertama, penyerahan pembinaan kepada Kementerian Agama. Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui penetapan pemerintah nomor 5 tanggal 25 Maret 1946. Yang bunyinya begini. Pada masa kolonial Belanda tidak ada pegawai pengadilan agama yang mendapat gaji tetap atau honorarium dari pemerintah. Ketua pengadilan penghulu atau penghulu kepala yang dibayar oleh pemerintah Hindia Belanda bukan sebagai ketua pengadilan agama, akan tetapi dalam kedudukannya sebagai Islamitic Advisor pada Landrat. Adapun setelah kemerdekaan, anggaran belanja pengadilan agama disediakan oleh pemerintah. Peraturan sementara yang mengatur peradilan tentang peradilan agama tercantum dalam Verordering tanggal 8 November 1946 dari Chief Commanding Officer Allied Military Administration Civil Affairs Branch. Dengan adanya ditetapkannya ini, adanya pengadilan hulu yang terdiri dari seorang ahli hukum Islam sebagai ketua yang dibantu oleh 2 orang anggota dan peserta dan seorang panitera. Sedangkan kekuasaannya adalah sama dengan pristerat dahulu, seperti yang tercantum pada pasal 2A ayat 1 dalam KB 1882 S152 yang kemudian diubah S1973 nomor 116. Pelaksanaan dari putusan Pengholer-Gertz dilakukan oleh hakim sehari-hari, yaitu Landgericht Gaya Baru. Untuk selanjutnya, yakni setelah penyerahan pembinaan kepada Kementerian Agama, muncullah atau lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Berdasarkan pertimbangan bahwa peraturan nikah, talak, dan rujuk seperti yang diatur dalam Huwelitsor Dananti S1929 nomor 348 OS 1931 nomor 467 Forslandet Huwelitsor Dananti Buiteng Western S1930 nomor 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan. Sedangkan pembuatan peraturan baru mengenai hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat. Maka, sambil menunggu peraturan baru untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak, pada tanggal 21 November 1946 disahkan dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Undang-undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, maka segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan antara urusan pendaftaran nikah, talak, dan rujuk dari pengadilan agama. Penghulu kepala yang tadinya merangkap ketua pengadilan agama tidak lagi mencampuri urusan pengadilan, dan oleh sebab itu terbentuklah penghulu kabupaten yang diserai urusan kepenghuluan di samping penghulu hakim yang dikhususkan menangani pengadilan agama saja, dengan mendapat gaji dan tingkat serta kedudukan sebagai penghulu kepala. Seluruh biaya tata usaha pengadilan menjadi tanggung jawab negara, sedangkan pegawai-pegawai panitera dibayar dengan gaji tetap dan ongkos perkara harus disetor ke kas negara. Selanjutnya, setelah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, lahirnya reaksi terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 19 1948 tahun 1948. Pada tahun 1948, lahirlah Undang-Undang 19 tentang susunan dan kekuasaan Badan Keagamaan dan Kejaksaan. Dalam undang-undang ini, kewenangan peradilan agama dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 35 ayat 2, pasal 75, dan pasal 33. Undang-undang ini merupakan peraturan yang penting tentang peradilan dalam masa pemerintahan RI di Yogyakarta. Undang-undang ini bermaksud mengatur mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947. Sehubungan dengan lingkungan peradilan, Undang-Undang ini menetapkan 3 lingkungan peradilan, yaitu 1 peradilan umum, 2 peradilan tentang tata usaha negara, yang ketiga peradilan ketentaraan. Dari ketentuan di atas ternyata tidak ada lingkungan tersendiri dari peradilan agama. Lalu, bagaimana dengan peradilan agama yang pada waktu itu telah ada? Jawabannya adalah tidak ada ketentuan yang tegas menghapuskan peradilan agama. Dalam pasal 35 ayat 2 dinyatakan bahwa perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya harus diperiksa oleh pengadilan negeri yang terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan 2 orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat dan UU DS tahun 1950. Masa Republik Indonesia Serikat ini yang sering disingkat dengan RIS adalah masa yang tidak panjang, yakni kisaran pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah persetujuan Linggarjati dan Renville, kemudian disusul dengan konferensi inter-Indonesia antara delegasi RI dan BFO, pertemuan untuk permusyawaratan federal akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1949 di Scheveningen ditandatangani piagam persetujuan atas Konstitusi Republik Indonesia Serikat oleh delegasi RI dan seluruh delegasi BFO. Menurut pasal 197 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut berlaku saat pemulihan kedaulatan, yaitu pada tanggal 27 September 1949. Maka pada tanggal 27 Desember berdirilah Negara Federal Republik Indonesia Serikat. Mengenai peradilan dan konstitusi Republik Indonesia Serikat diatur dalam bab 4 bagian 3 pasal 144 sampai 163. Tegasnya, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pengadilan agama tetap diakui eksistensinya sesuai dengan Stanblad 1882 nomor 152. Untuk selanjutnya ini masa UUDS tahun 1950. UUDS adalah singkatan dari Undang-Undang
sementara tahun 1950. Sangat singkat masa berlakunya konstitusi RIS ini, yakni hanya sekitar 7 bulanan, 21 hari, 7 bulan 21 hari tepatnya, mulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kondisi objektif di waktu itu, ternyata rakyat Indonesia dari daerah-daerah bagian seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Republik Kesatuan. Setelah daerah-daerah serta negara-negara bagian dan daerah lainnya dibubarkan dan digabungkan pada Republik Indonesia yang terjadi antara 9 Maret sampai dengan 18 April 1950, maka tanggal 17 Agustus 1950 terjadilah peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, di mana Konstitusi RIS diganti dengan UUDS RI, sehingga lahirlah RI yang terbentuk negara kesatuan. Dan di sini kan terjelaskan bahwa masyarakat mulai merasa untuk merubah yang tadinya RIS menjadi negara kesatuan. Dan untuk peradilan agama pada masa ini, pada masa saat berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, pada pokoknya adalah sama dengan di zaman Republik Indonesia Serikat. Tidak ada bedanya. Selanjutnya, lahirlah Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pada tahun 1951, di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan dan acara pengadilan sipil yang berhubungan dengan peradilan. Dalam undang-undang ini mengandung muatan 4 hal yang penting, yaitu 1. Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan suasana kesatuan negara kesatuan. Yang kedua, penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan suap raja di beberapa daerah tertentu dari semua pengadilan adat. Yang ketiga, pelanjutan pengadilan agama dan pengadilan desa. Yang keempat, pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat di mana dihapuskan Let's atau pengadilan negeri, serta pembentukan pengadilan tinggi di Makassar dan pemindahan tempat kedudukan pengadilan tinggi di Yogyakarta dan Bukit Tinggi masing-masing ke Surabaya dan Medan. Selanjutnya, yakni lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, maka untuk luar Jawa dan Madura masih berlaku Hullitz Sordananti Buiteng Western tahun 1932, Nomor 4 tahun 1982 dan Peraturan tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku di negara kesatuan RI dirasakan perlu adanya satu macam undang-undang yang mengatur pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pada tanggal 26 Oktober 1954 disahkan Undang-Undang RI Nomor 32 tentang penetapan tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Selanjutnya tentang peradilan agama tahun 1957 sampai 1974 akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo Hilal. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai peradilan agama pada rentang tahun 1957 sampai dengan 1974. Nah, peradilan agama di Indonesia dalam rentang waktu kurang 17 tahun, yakni mulai tahun 1957 sampai 1974, ada 4 hal yang perlu kita ketahui terkait dengan kelahiran PP atau peraturan pemerintah dan undang-undang. Yang pertamanya yaitu lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957. Kemudian yang kedua, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Dan yang ketiga, lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penambahan kantor dan cabang kantor peradilan agama. Nah,
Lanjut. Selanjutnya yang pertama saya akan membahas lahirnya peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1957. Pada tahun 1957, dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1957, itu terlahir yang mengenai tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di Provinsi Aceh. Nah, di Aceh tersebut dibentuk satu mahkamah syariah yang mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan agama Islam. Peradilan agama di Aceh tersebut dengan nama Mahkamah Syariah sudah ada sejak 1 Agustus 1946. Bahkan tidak hanya di daerah Aceh, tapi juga di beberapa daerah lainnya. Contohnya seperti di Sumatera, yaitu Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 ini, maka di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri di Provinsi Aceh, ada sebuah pengadilan agama yang susunannya terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang, sebanyak-banyaknya 8 orang anggota. Mereka diangkat, kemudian diberhentikan oleh Menteri Agama. Nah, wewenang pengadilan agama dalam peraturan pemerintah ini yaitu yang pertama yaitu perselisihan antara suami istri yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, dan rujuk, fasah, serta hadanah. Kemudian yang ketiga, perkara waris, muwaris, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal, dan lain-lain berhubungan dengan itu. Dan yang keempat, perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklid talak sudah berlaku. Kemudian selain itu, dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1957 ini, keadaan dasar hukum peradilan agama di luar Jawa dan Madura sangat beragam. Yang pertama, di Aceh berdasarkan peraturan yaitu di Aceh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1957. Yang kedua, di bekas negara Sumatera Timur yang disebut Majelis Agama Islam didasarkan pada ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 nomor 350 yang telah diaktifir dengan peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1953. Dan yang ketiga di Palembang berdasarkan penetapan Menteri Agama nomor 15 tahun 1952. Nah, selanjutnya saya akan membahas lahirnya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Kewenangan pengadilan agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan adalah meliputi perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, fasad, nafkah, mas kawin, mahar, tempat kediaman, mutahadonah, perkara waris, wakaf, hibah, sedekah, dan baitul mal. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 ini menetapkan tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di daerah luar Jawa dan Madura. Peraturan pemerintah ini berisi 13 pasal. Pada pasal 12 dinyatakan bahwa pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama. Dan dalam penetapan tersebut dibentuk 54 pengadilan agama atau mahkamah syariah dan 4 pengadilan agama atau mahkamah syariah provinsi. Selanjutnya yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Nomor 14 Tahun 1970. Nah,
dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang isinya mengenai tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang kemudian undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Nah, di dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970 ini menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan peradilan, yaitu lingkungan yang pertama yaitu peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Nah, kemudian dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman ini, masalah peradilan agama menjadi lingkungan sendiri yang melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman yang telah dibahas secara mendalam. Nah, dan perbedaan dalam 4 lingkungan peradilan ini tidak menutup adanya pengkhususan atau diferensi atau biasa disebut dengan spesialisasi dalam masing-masing lingkungan. Misalnya, dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan dengan pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi dan sebagainya dengan undang-undang. Artinya, 4 lingkungan peradilan masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu, sedangkan pengadilan umum adalah peradilan untuk semua warga negara baik perdata maupun pidana. Dengan adanya undang-undang peradilan khusus, yakni pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara, maka harus diambil kewenangan-kewenangan itu dari peradilan umum. Oleh sebab itu, dalam menentukan kewenangan peradilan agama harus ditentukan secara jelas sehingga tidak ada lagi kemungkinan yuridis kecil antara peradilan umum dan peradilan khusus dengan cara seperti Undang-Undang Pengadilan Ekonomi. Dan selanjutnya, mengenai penambahan kantor dan cabang kantor pengadilan agama. Nah, dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang isinya tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, keberadaban peradilan agama, maka akan tampak semakin kuat. Dan pada tahun 1972, berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972, terbentuk 4 kantor pengadilan agama dan 6 cabang kantor pengadilan agama atau mahkamah syariah di dalam daerah Provinsi Riau, Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara. Lanjut. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang peradilan agama pada rentang tahun 1974 sampai dengan 1989. Dalam masa kurang lebih 15 tahun, yakni tahun 1974 sampai dengan 1989, ada 2 hal yang penting dan menonjol dalam perjalanan peradilan agama di Indonesia, yaitu yang pertama, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975. Dan yang kedua yaitu lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya mengenai tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.
yang mulai dilaksanakan tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah ada sejak Kongres Perempuan Indonesia yang pertama diselenggarakan pada tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya berupa harapan untuk perbaikan kedudukan perempuan dalam perkawinan. Kemudian perbaikan yang diinginkan itu terutama bagi golongan warga Indonesia asli yang beragama Islam, di mana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam banyak tercantum dalam kitab-kitab fikih, di mana dalam hukum Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai hukum tertulis karena tidak tertulis dalam peraturan pemerintah. Ya, jadi latar belakang dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini yaitu karena hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam di Indonesia ini belum terdapat hukum tertulis dalam peraturan pemerintah. Maka kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Nah, kemudian masalah yang kerap diperbincangkan dan menjadi pusat perhatian pada waktu itu adalah kawin paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang. Kemudian saya akan membahas yang kedua yaitu lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Seiring perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan pengadilan agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989, ini adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang pewakafan tanah milik. Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Sampai tahun 1977, peraturan tentang perwakafan tanah milik selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak dimungkinkan karena tidak adanya data lengkap tentang tanah yang diwakafkan. Karena itu perlu cara pendaftaran wakaf yang teratur. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, atas latar belakang permasalahan tersebut, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pada tanggal 17 Mei 1977 yang dimuat dalam LN Nomor 28 Tahun 1977. Nah, kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, diundang-undangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik wewenang adalah semakin luas dan mantap. Apabila dirinci dari ketentuan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan tersebut, maka wewenang pengadilan agama di bidang perkawinan dan perwakafan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu di bidang perkawinan mengenai pertama izin beristri lebih dari seorang. Yang kedua, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, dispensasi perkawinan dan selanjutnya. Dan wewenang pengadilan agama selain itu yaitu mengenai bidang perwakafan. Bidang perwakafan yang menjadi wewenang peradilan agama yang dimaksud adalah penyelesaian perselisihan masalah sah atau tidaknya perbuatan
muwakafkan, dan masalah wakaf lainnya yang berdasarkan syariat Islam. Peningkatan perkembangan pengadilan agama pada periode ini dapat dilihat dari bertambahnya pengadilan agama untuk melayani kebutuhan hukum pencari keadilan yang beragama Islam. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala ihtimamikum. Bosan, Rif.